Oke, kali ini saya ingin mengomentari terkait hasil dari tes kompetensi akademik yang baru dirilis oleh Kementerian Pendidikan kemarin. Sebelumnya saya sudah pernah menulis di Kompas tanggal 21 November 2025 dan saya meragukan kualitas dari tes kompetensi akademik atau TKA itu sendiri ketika dirancang dalam waktu yang sangat singkat begitu ya, apalagi di beritaan di media massa kita bisa memperoleh banyak informasi. Anak-anak yang merasa kesulitan dalam mengerjakannya, walaupun tidak merasa kesulitan maka tidak sebanding antara waktu yang diberikan dengan jumlah soal dan kompleksitas yang harus dijawab begitu ya. Jadi cukup problematik. Nah, terkait dengan hasil yang memprihatinkan sebenarnya karena memang rendah gitu ya, bahasa Inggris rendah, matematika rendah gitu ya. Kalau kita bisa katakan sebenarnya literasi dan numerasi rendah, dan ini sebenarnya juga konsisten dengan asesmen yang sudah dilakukan oleh kementerian sebelumnya begitu ya. Bahkan juga konsisten dengan ya katakanlah asesmen-asesmen yang sudah dilakukan ketika kurikulum 2013, 2006 dan sebelum-sebelumnya gitu, ketika kita masih punya ujian nasional. Nah, salah satu hal yang sering menjadi sasaran tembak ketika masalah rendahnya literasi dan numerasi itu muncul adalah adanya kebijakan dari pemerintah bahwa anak didik itu harus selalu naik kelas gitu ya. Jadi ada kebijakan bahwa guru tidak boleh membuat siswa itu tinggal di kelas. Jadi bagaimanapun caranya memang harus dinaikkan gitu ya. Nah, kalau saya cermati sebenarnya, saya juga sempat tanya di Facebook saya itu, ternyata kok nggak ada sebenarnya regulasi semacam itu. Yang ada adalah semacam wanti-wanti ya, semacam arahan dari pemerintah itu di dalam panduan pembelajaran dan juga asesmen itu, bahwa kalau kemudian di satu sekolah itu memutuskan bahwa anak itu tinggal kelas, maka harus dipertimbangkan betul secara matang-matang, secara masa-masa, agar tidak merugikan siswa. Gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat, maka sebenarnya kebijakan yang mendorong anak itu untuk tidak tinggal kelas itu sebenarnya kita bisa lihat dari kebijakan yang muncul di negara yang seringkali dipandang sebagai salah satu kiblat kalau kita bicara soal pendidikan, soal kualitas pendidikan, yaitu di Finlandia. Sekitar tahun 60-an kalau kita baca bukunya Pak Sisalbrok, maka kebijakan itu muncul dan banyak resistensi juga waktu itu. Tapi sampai sekarang kemudian berjalan dengan baik dan memang itu yang terjadi. Nah, yang mesti dilakukan sebenarnya begini, secara prinsip itu kan kalau kemudian TKA rendah, maka saya bisa mengatakan ini akumulasi dari pembelajaran sejak pendidikan dasar gitu ya. Jadi ketika memang guru-guru di lapangan memutuskan untuk menaikkan kelas siswa yang dia belum menguasai hal-hal yang sifatnya esensial atau fondasional, maka sebenarnya dia merugikan anak didik itu sendiri, entah dengan kontrol nilai, entah dengan apapun itu, karena ketika dia tidak menguasai hal-hal yang sifatnya fondasional ya, baik konseptual, pengetahuan konseptual, atau keterampilan berpikir atau apapun itu, maka dia tidak akan punya cukup bekal dan kapasitas untuk belajar yang level atasnya, yang pasti lebih kompleks, pasti lebih rumit, lebih mendalam, atau lebih luas begitu ya. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya. Kalau memang ada aturan itu, maka aturan itu jadi masalah. Tapi sejauh ini rasanya nggak ada. Nah, oleh karena itu yang dilakukan oleh guru mestinya juga sesuai sebenarnya kalau kita lihat dari panduan kurikulum, belajar dan asesmen itu, melalui asesmen yang sifatnya normatif itu, guru akan melihat sejak awal siswa-siswa yang kecepatan belajarnya itu nggak sama, dan itu mestinya dikasih treatment atau intervensi yang berbeda gitu ya. Ini yang sering kali disebut sebagai differentiated learning gitu ya. Dalam satu kelas
kecepatan belajar berbeda-beda, nah itu yang kemudian perlu di treatment dengan treatment yang serius, dengan remedial teaching, remedial learning, maka anak-anak akan menguasai kompetensi dasar istilahnya dulu gitu ya, atau essential skill atau foundational competence gitu ya. Nah, kalau enggak maka pasti akan susah untuk dia bisa dia naik kelas belajar ke hal yang lebih serius, dan akumulasi dari praktek yang kemudian meloloskan anak begitu saja, walaupun nggak ada aturan yang kemudian mewajibkan itu, yang kita bisa lihat pada rendahnya literasi, numerasi ketika dites lewat tes kompetensi akademik yang kemarin itu. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita semua sih sebenarnya, bahwa ya kita perlu menyeriusi praktik-praktik pedagogi guru-guru kita di ruang kelas itu, agar itu betul-betul mendesain treatment yang sungguh-sungguh untuk memenuhi atau ya menjawab kebutuhan belajar anak yang beragam, yang berbeda, yang tidak cuma dalam desain yang sama dalam satu ruang kelas gitu ya. Nah, kalau kemudian ada orientasi atau desakan dari oknum, katakanlah barangkali dinas pendidikan gitu ya, atau para orang tua yang dia punya power atau kuasa gitu untuk menaikkan anaknya, ya kepala sekolah itu yang mestinya dia punya punya pegangan kuat untuk bisa menjaga guru itu agar terjaga profesionalitasnya, integritasnya, untuk kemudian tidak menaikkan anak-anak itu kalau memang belum bisa. Jadi sekolah mesti dibangun sebagai satu sistem yang suportif, yang betul-betul bisa menjaga martabat guru, integritas guru, profesionalitas guru itu. Jangan sampai kemudian mudah goyah oleh dorongan oknum-oknum yang ingin menerapkan sistem begitu saja. Itu sih kalau dari saya.